Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam dunia virtual pada mata kuliah Customer Relationship Management atau yang dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan atau disingkat CRM. Nah, CRM ini merupakan sebuah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan ataupun profit bagi perusahaan. Berikutnya, untuk menambah pendapatan atau yang dikenal dengan revenue. Kemudian, yang terakhir, CRM ini adalah sebuah konsep bisnis yang bertujuan untuk mempertahankan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, di mana secara khusus CRM ini berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. Kemudian CRM ini itu merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang juga berguna untuk merencanakan ataupun menjadwalkan serta mengendalikan segala aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat cara kerja dari CRM ini sendiri, itu yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan dengan tepat. Setelah dilakukan identifikasi pelanggan, dilakukan untuk memperoleh lebih banyak pelanggan dalam waktu yang cepat. Berikutnya, mempertahankan pelanggan yang telah diperoleh tadi atau mempertahankan kesetiaan pelanggan. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang terintegrasi terhadap semua aspek. Jadi CRM ini menyediakan pendekatan terintegrasi terhadap semua aspek. Yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi pelanggan, kemudian memperoleh pelanggan yang lebih banyak dalam waktu yang secepat mungkin, kemudian mempertahankan kesetiaan pelanggan, dan yang terakhir menyediakan pendekatan yang terintegrasi terhadap semua aspek. Nah, jadi inilah cara kerja dari CRM itu sendiri. Kemudian ada beberapa hal yang terdapat pada sistem CRM ini pada proses bisnis. Karena pada prinsipnya CRM ini berkaitan dengan software yang diciptakan untuk memudahkan customer relationship atau memudahkan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan. Namun kebanyakan itu tergantung daripada bagaimana memperolehnya, bagaimana mengupdate terhadap profil individu pelanggan itu biasanya. Dimana biasanya data-data pelanggan itu disimpan dalam sebuah warehouse dan data mining yang digunakan untuk mengekstraksi informasi yang berhubungan dengan perusahaan dari pelanggan yang bersangkutan. Kemudian profil pelanggan tersebut itu akan terhubung secara online. Nah, sehingga mereka dapat bekerja sama atau perusahaan dapat menghubungi pelanggan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat ada paket software CRM itu, dari semua software yang terjadi dalam CRM itu ada 4 hal yang dapat dilakukan dengan software ataupun aplikasi yang menggunakan sistem CRM ini. Pertama itu memasarkan produk. Setelah produk dipasarkan, itu juga dapat melakukan penjualan dari produk tersebut. Berikutnya adalah pelayanan terhadap pelanggan
melalui multimedia ataupun fitur yang terdapat pada sistem software yang menerapkan konsep CRM ini. Apakah nanti melalui live chat ataupun menggunakan kontak perusahaan. Dan yang terakhir, secara otomatis itu dapat meningkatkan bisnis partner. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi daripada sistem CRM itu sendiri. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor yang penting bagi pelanggan. Kemudian mengusung falsafah customer oriented. Jadi berorientasi terhadap customer. Kemudian mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Kemudian menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Nah, pada prinsipnya sistem CRM ini adalah meningkatkan kesetiaan daripada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik, bagaimana pelanggan itu mudah dalam melakukan transaksi dengan perusahaan kita dalam membeli produk yang kita tawarkan tanpa menemukan hal-hal yang rumit gitu. Makanya banyak daripada startup yang berkembang saat ini melahirkan konsep-konsep CRM ini pada aplikasi-aplikasi yang mereka ciptakan untuk menarik simpati pelanggan sehingga bisa meraup pelanggan lebih banyak. Bahkan pelanggan lainnya akan beralih pada fitur-fitur yang memudahkan pelanggan pada konsep CRM yang diterapkan. Kita bisa lihat contohnya pada sebuah aplikasi yang famous akhir-akhir ini. Baik, kita lihat salah satu contoh aplikasi yang menerapkan konsep CRM ini. Itu mungkin kita ambil salah satunya adalah ini. Ya, ini salah satu contoh aplikasinya, Gojek misalnya. Ini yang terkenal belakangan ini. Nah, di awal saja kita bisa melihat aura-aura CRM yang mereka gunakan. Nah, di sini ada promo hari jadi diskon sampai dengan 85.000. Ada promo kalender jadwal dan diskon 25% dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara untuk menarik pelanggan sehingga tertarik bertransaksi di sini. Di sini banyak promonya, banyak diskonnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini adalah salah satu cara yang pertama. Kemudian kita lanjut. Nah, misalnya kita ambil salah satu fitur. Di sini GoFood misalnya. GoFood ini adalah salah satu fitur yang menyediakan pemesanan makanan secara online yang bisa dibayar menggunakan GoPay ataupun secara cash. Nah, kita ambil GoFood misalnya. Nah, ketika kita klik GoFood, keluar dari fitur seperti ini, dan di atas ini ada tawaran-tawaran yang menarik, buy one get one free atau buy two get free one, maksudnya buy two get one free gitu. Itu salah satu strategi untuk menarik pelanggan berbelanja menggunakan aplikasi ini. Di sini disediakan menu-menu yang dirasa cocok untuk pelanggan. Ada promosi-promosi yang tersedia. Kita bisa cari restoran yang sudah kita kenal, misalnya warung Pak Mul. Nah, di sini akan keluar aneka makanan yang tersedia di warung Pak Mul. Lokasinya di Jalan Raya Lubuk Begalung, mungkin yang berada terdekat dengan posisi kita.
ada 0,06 km. Nah, ini kita bisa pilih, ada tersedia menunya di sini. Ada mie nasi goreng telur, ada nasi goreng sambal geprek. Sesuai dengan harganya semuanya di sini. Kita bisa pilih menu-menu yang kita inginkan, dan bisa diketahui juga mana yang tersedia, mana yang tidak. Jadi customer lebih mudah membeli hal-hal yang diinginkannya tanpa harus datang langsung ke tempat warung Pak Mul ini. Misalnya kita pesan ini tambah, nah otomatis akan keluar berapa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen saat dia membeli atau memesan jenis makanan 2, otomatis akan keluar 32.000 ditambah nanti ongkir. Nah, setelah dilanjutkan proses ini akan keluar total bayarnya, dan sekaligus akan ada live chatnya nanti atau komunikasi antara pelanggan dengan driver yang akan mengantarkan ke pelanggan, termasuk pilihan pembayarannya, apakah melalui GoPay ataupun mau bayar di tempat secara cash dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini salah satu contoh penerapan strategi bisnis menggunakan customer relationship management dengan fitur-fitur yang tersedia tadi. Kita mungkin tidak lanjutkan transaksi di sini, cuman menggambarkan contohnya saja. Salah satunya adalah diskon ongkir 10.000 terpasang misalnya. Nah, dengan adanya seperti ini, sekali diberikannya diskon, 2 kali dan seterusnya, sampai pelanggan merasa nyaman menggunakan aplikasi ini, dan kenyamanan pelanggan tersebut akan menjadi langkah kesetiaannya untuk tetap menggunakan aplikasi ini dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh fitur-fitur yang tersedia di sini. Kemudian akan berdampak kepada 3 hal tadi: profit, revenue, dan customer satisfaction. Meningkatnya pendapatan, meningkatnya keuntungan bagi perusahaan. Nah, di samping itu, pelanggan yang telah merasa nyaman dengan bertransaksi menggunakan fitur ini, tanpa mereka sadari mereka akan bercerita kepada teman-temannya, sanak familinya untuk melakukan transaksi menggunakan fitur yang memudahkan ini. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada software strategi bisnis dalam penerapan CRM itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita contohkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan boleh tanyakan pada kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.